Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Masih ingat sama post credit scene di film Guardians of the Galaxy Volume 2? Iya, scene singkat tapi sampai kelar MCU fase 3 kemarin belum ada kelihatan hilalnya sama sekali. Beberapa rumor mengatakan itu jadi cikal bakal munculnya salah satu karakter kompleks di Marvel bernama Adam Warlock. Sempat ada kabar beberapa tahun lalu, karakter ini akan muncul di Avengers Infinity War dan Avengers Endgame. Meski pada akhirnya lagi dan lagi itu hanyalah isapan jempol. Kali ini nama Adam Warlock kembali tercuit dari laporan eksklusif The Illuminati, di mana mereka menulis di web saat ini Marvel Studios dalam tahap casting buat siapa yang nantinya akan memerankan tokoh tersebut. So, apa kabar MCU? Apakah kalian serius dengan tokoh itu? Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia segmen Spotlight. Kehebohan terjadi lantaran post-credit scene Guardians of the Galaxy Volume 2 beberapa tahun lalu, menegaskan akan ada karakter baru MCU yang bakal meramaikan jagat Marvel Cinematic. Terlihat kepompong mekanik berwarna emas yang diciptakan oleh Enclave yang dipimpin oleh The Gold Lady, Ayesha. Dalam post-credit scene itu, Ayesha dengan amarah membaranya pasca kekalahannya menghadapi para pelindung galaksi, Peter Quill dan kawan-kawan, ternyata berniat mengeluarkan senjata mematikan ciptaannya. Ayesha kemudian memberitahu kita bahwa ada sesosok makhluk di dalam kepompong tersebut. Dan adegan singkat ini berakhir ketika dia menyebut makhluk itu dengan nama Adam. Adam yang dimaksud adalah Adam Suseno. Bukan. Yang sebenarnya tujuan Ayesha membuat Adam Warlock itu untuk dipelajari awalnya, biar mereka dapat mengeksploitasi purwarupa manusia yang sempurna. Dan sebenarnya kalau ngomongin manusia sempurna, Eternals mungkin bakalan tertawa melihat ini. Pasalnya, Eternals termasuk alien berwujud manusia abadi yang diciptakan sang penguasa dunia Celestials. Dan Adam Warlock hanyalah hasil ciptaan tukang mas Tanah Abang. By the way, soal kepompong Adam Warlock, ini bukan kali pertamanya ditis oleh Marvel Studios soal kemunculan kepompong Adam Warlock. Di Tall Dark World pun ada. Bedanya kepompong yang ada di Museum Tennelier Tivan itu terlihat berbeda dari apa yang sempat muncul di post-credit scene Guardians of the Galaxy Volume 2. Apakah salah satu di antara kepompong itu adalah varian? Wak. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, kenapa sampai kelar MCU fase 3 dan sudah berjalan hampir setahun MCU fase 4, sosok itu belum juga kelihatan hilalnya? Ya, minimal kepastian MCU lah akan meminang aktor hebat mana buat jadi tokoh karakter Adam Warlock yang dalam peran aslinya di komik Marvel punya dua sisi, baik dan jahat. So, apakah MCU melupakan tokoh ini? Bukankah momentum yang paling tepat kalau Adam Warlock kemarin harusnya nongol bersama para Avengers, meski dengan screen time singkat saat melawan Thanos? Hal serupa di saat Pepper Potts untuk pertama kalinya bertarung melawan Thanos dengan rescue armornya. Atau Captain Marvel yang tiba-tiba nongol udah berambut gonjes dan screen time-nya pun di Avengers Endgame cukuplah singkat jika dibandingkan dengan superhero inti lainnya. Hey MCU, ada apa ini? Apakah sengaja kalian melupakan tokoh karakter yang hampir sulit dibuat metode itu? Atau sebatas asumsi aja? Apakah sosok ini akan muncul di saat Marvel Studios menggarap reboot Fantastic Four versi MCU? Karena dalam komik Marvel, Adam Warlock pertama kali nongol di komik Fantastic Four jilid 67 dan 68 yang dirilis tahun 1961. Maybe. Entahlah. Sampai saat ini masih berandai sosok itu akan segera muncul. Bagaimana Adam Warlock dengan dua sisinya bisa mempengaruhi semesta Marvel? Ya, Adam Warlock punya sisi baik dan jahat seperti yang aku sampaikan tadi. Di saat ia baik, ia menjadi goddess atau sisi baik Warlock yang mana doi berhasil mengambil alih hati dan pikiran setengah dari superhero bumi. Atau sisi jahatnya yang lebih dikenal sebagai Magus. Dan kedua hal tadi sebenarnya lebih relate kalau ditempatkan di event Infinity War. Lantaran Infinity Gauntlet bukan sebatas incaran Thanos si ubi ungu doang, tapi juga Adam Warlock. Tapi tampaknya bebatuan Aki gak bakal disinggung lagi sedalam MCU fase 3. Dan entah bagaimana MCU kalau benar-benar serius membawa Adam Warlock bersanding dengan generasi baru MCU ke depannya dengan treatment yang seperti apa ya?
Atau asumsi kedua, mungkinkah Adam Warlock akan muncul berbarengan dengan para mutant yang akan digarap MCU? Karena dalam komik Marvel, Doi dijuluki sebagai General Cosmic, dan keseluruhan ceritanya hampir mirip dengan Infinity War kemarin. Tapi ya ngapain sih berasumsi lagi Bambang? Toh Infinity War aja udah kelar, Thanos pun udah wassalam. Sebagai penikmat karakter-karakter yang kuanggap badass dari jagat Marvel, Adam Warlock adalah karakter kompleks yang layak dapat panggung buat mengacak-ngacak MCU. Kalau alasan Doi tidak bisa mati, mungkin dengan cara Marvel yang agak nyeleneh, tokoh itu bisa dihentikan perannya dengan cara yang tidak bisa diprediksi para penikmatnya. Tapi dari semua itu, harapan terakhir dan yang jelas, positif akan segera digarap mengingat masuk ke dalam daftar MCU fase 4, yes, the one and only, Guardians of the Galaxy Volume 3. Memungkinkan sekali kalau Adam Warlock hadir di sana. Dengan begitu, The Gold Lady Ayesa kemungkinan besar akan muncul lagi. Secara, Doi yang jadi cikal bakal Adam Warlock kan? Motifnya tentu pembalasan yang masih berlanjut, yang mesti diselesaikannya antara dirinya dengan para pelindung galaksi. Yang jadi pertanyaanku, seperti apa penampilan Adam Warlock nantinya? Apakah akan jadi Goddess atau Magus atau MCU punya treatmentnya sendiri? Karena emang dalam komik Marvel, Adam Warlock tidak dapat jatah cerita sebanyak rekan-rekan lainnya. Dan ini pun demikian disambung James Gunn ya, selaku sutradara trilogi GOTG. Pasalnya sampai detik ini ia masih membantah kemunculan Adam Warlock di Guardians of the Galaxy Volume 3. Ya entahlah, kecap asin dibilang manis, semua juga tahu itu bohong. Ngerti lah ya maksudku. Tapi ya sungguh disayangkan kalau itu beneran terjadi sih. Dan yang jadi pertanyaan terbesarku saat ini juga ya, mengingat Guardians of the Galaxy Volume 3 direncanakan rilis 2 tahun mendatang, apakah sepanjang tahun itu Marvel benar-benar berniat menghapus atau menganggap lupa sama post-credit scene GOTG Volume 2 kemarin? Bukankah selama ini MCU kerap menyisipkan cukup banyak easter eggs, post-credit scene, after-credit scene yang mana semua saling terhubung dengan cerita-cerita atau film-film lanjutannya? Atau apakah memang fix dihapus lantaran MCU fase 3 telah berakhir dan eranya sudah berbeda sekarang? Konsep multiverse di MCU fase 4 akan dirasa tidaklah cocok menempatkan Adam Warlock jadi bagiannya. Sekarang pertanyaanku buat kawan-kawan, apa masih pantaskah Adam Warlock buat nongol di MCU fase 4 kali ini? Ataukah emang seperti perlakuan Marvel Studios melupakan Adam Warlock seperti tidak pernah disinggung sama sekali selama ini? Dan kalaupun ternyata Adam Warlock akan muncul, siapa aktor yang pantas untuk memerankannya? Share pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka. Klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.